Mengisahkan tentang seorang mantan petinju profesional yang memutuskan untuk menjadi seorang guru di salah satu sekolah ternama di kotanya. Namun di dalam misinya menjadi seorang guru tetap di sekolah tersebut, ia dihadapkan dengan beberapa preman sekolah yang selalu menindas beberapa murid lain. Di awal film, kita diperlihatkan dengan sekolah terbaik yang selalu mendapatkan penghargaan atas pencegahan terhadap beberapa perilaku intimidasi yang kian marak terjadi. Namun siapa sangka jika sekolah tersebut juga menyimpan sisi gelapnya. Di luar sekolah, kita diperlihatkan dengan seorang siswa bernama Han Sogang. Diceritakan bahwa dirinya merupakan seorang preman sekolah yang menjadi dalang atas beberapa kasus intimidasi yang terjadi. Dirinya memiliki beberapa anggota yang sama rusaknya. Mereka selalu melakukan aktivitas intimidasi di depan umum, namun tidak sampai keluar dari lingkungan sekolah. Bahkan, semua guru mengetahui dan hanya diam akan tindakan yang dilakukan oleh Han Sogang. Di sini, kita juga diperlihatkan dengan seorang siswa yang selalu mendapatkan penindasan dari Han Sogang. Siswa tersebut bernama Jan Heang. Di lain sisi, kita diperlihatkan dengan seorang guru magang bernama So Simin. Diceritakan bahwa ia memiliki spesifikasi mantan petinju profesional. Ia berhenti dari dunia tinju dan memutuskan untuk menjadi seorang guru. Demi menggapai cita-citanya menjadi seorang guru tetap, dirinya dibantu oleh sang guru senior bernama Bully. Karena dirinya yang mana seorang mantan petinju, sehingga kesabaran dari Bu Sosi setipis tisu. Hal tersebut bisa dilihat dari wajah Bu Sosi ketika seorang guru dekan memperhatikan pantatnya. Karena Bu Sosi yang sedang dalam masa magang, alhasil dia tidak bisa menunjukkan kemarahannya. Di saat Bu Sosi mencoba menahan beberapa amarahnya di kamar mandi, tiba-tiba Bu Bully datang bersama guru yang lain. Di sini Bu Sosi mendengar tentang percakapan dari mereka. Yang mana diceritakan, tempat duduk dari Bu Sosi sekarang merupakan bekas dari seorang guru magang yang mati karena bunuh diri. Bu Sosi yang mendengar hal tersebut, ia mencoba mencari informasi tentang kejadian bunuh diri dari sang guru. Di sini Bu Sosi menemukan bahwa sebab bunuh diri dari sang guru karena penindasan yang dilakukan oleh Han Sogang dan beberapa anak buahnya. Dari kamar mandi, Bu Bully mencoba memberitahukan tentang kebenaran yang terjadi di sekolah tersebut. Dari video yang Bu Bully tunjukkan, terlihat seorang nenek penjual kimbap yang sedang ditindak oleh Han Sogang dan beberapa temannya. Diceritakan bahwa sang nenek tersebut merupakan keluarga satu-satunya dari Jan Heang. Di sini Bu Yuli memperingatkan agar Bu Sosi menutup mata dan telinga terhadap kelakuan dari Han Sogang. Minimal sampai dirinya benar-benar diterima sebagai guru tetap di sekolah tersebut. Bu Sosi merupakan anak dari seorang pelatih tinju, namun hubungannya kini kurang baik dengan sang ayah. Ia juga memiliki seorang sahabat dekat bernama Wonjong. Selain sahabat, diceritakan juga bahwa ia merupakan salah satu murid dari ayahnya Bu Sosin yang kini bekerja di kepolisian. Diceritakan bahwa Bu Sosin merupakan seorang atlet yang sangat berbakat. Beberapa piala sudah ia dapatkan. Namun karena pertengkaran yang terjadi dengan ayahnya,
Kini ia memutuskan untuk berhenti dan memilih menjadi seorang guru. Pertengkarannya dengan sang ayah, diceritakan sebab Bu Sosi yang memilih untuk mengalah dalam pertandingan perebutan tiket mewakili negaranya. Hal tersebut ia lakukan, karena di waktu itu Bu Sosi membutuhkan banyak uang untuk menyelamatkan tempat latihannya yang hendak disita. Setelah berlatih sebentar dan hendak meninggalkan tempat latihan, perhatian Bu Sosi tertuju dengan beberapa topeng dari para anak kecil yang berlatih di tempat tersebut. 수업 중에 극도원에 똥바라지 해야지. 가리니까 헐 낫다. Dalam perjalanannya menuju ke apartemen, Bu Sosi berpapasan dengan nenek dari Jan Heyang. Di sini, ia pun mencoba membantu sang nenek dengan memborong semua dagangannya. 저 할머니 진짜 이 마성의 잘 먹을게 많이 들어가세요. Setiap harinya, Bu Sosi mencoba bertingkah seceria mungkin. Ia menahan diri dan berusaha tidak ikut campur dengan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa siswa. Di saat Bu Sosi selesai mengajar dan hendak kembali ke ruang guru, dirinya tidak sengaja melihat aksi penindasan yang sedang dilakukan oleh Han Sogang dan beberapa anggota. Di saat ia hendak menghentikan aksi dari Han Sogang, seorang siswa bernama Han Bejot menghentikannya. Di sini, ia menyarankan agar Bu Sosi tidak ikut campur. Ia mengatakan jika orang tua dari Han Sogang memiliki pengaruh besar di sekolah tersebut. Dengan ibunya yang merupakan pengacara besar, ditambah lagi dengan pamannya yang mana seorang biro kepolisian. Namun Bu Sosi yang benar-benar sudah tidak tega melihat Jan Heyang, ia pun mencoba untuk memutar otaknya. 서장, 그리고 엄마 변호사래요. 이번에 점프해서 네 기교로 면상이다. Detik-detik di saat Han Sogang hendak memancal, Bu Sosi berpura-pura melintasi tempat tersebut. Dan alhasil, usaha dari Bu Sosi nampak tak sia-sia. 너 진영이? 얼른 교실로 돌아가. 얼른 들어가. 얼른. 앞으로 복도에선 조심하자. Di malam harinya, kita diperlihatkan dengan ayah dari Bu Sosi yang sedang bekerja di sebuah kedai ayam. Di tempat tersebut pula, kita diperlihatkan dengan si Bejot yang bekerja setiap malam. Meskipun si Bejot mengetahui jika sang bapak di tempat tersebut merupakan pelatih tinju, namun ia tidak tahu jika bapak tersebut merupakan ayah dari Bu Sosi. 대한민국 페더급 챔피언 시절엔 말이야. Jan Heyang tidak melawan penindasan yang dilakukan oleh Han Sogang bukan karena takut, melainkan ia diancam oleh mereka akan melukai sang nenek jika Jan Heyang tidak menuruti semua perintahnya. Di pagi harinya ketika berpapasan dengan Bu Sosi, Jan Heyang mencoba untuk meminta bantuan kepadanya. Di sini Jan Heyang mengatakan bahwa dirinya sudah berulang kali meminta bantuan kepada guru-guru yang lain. Namun mereka semua tidak merespon, dan bahkan menyarankan Jan Heyang untuk pindah sekolah. Tak hanya kepada para guru, Jan Heyang juga sempat melaporkannya kepada kepolisian. Namun karena tidak adanya bukti, para polisi tidak bisa memproses pengaduan dari Jan Heyang. Di sini Bu Sosi benar-benar tidak berkutik. Hal tersebut karena ia hanyalah guru magang yang sewaktu-waktu dapat digantikan. Bu Sosi benar-benar merasa bersalah karena dirinya yang tidak bisa berbuat apa-apa untuk Jan Heyang. 제가 왜 그만둬야 돼요? 잘못한 놈이 처벌받는 거잖아요. 소스타 등장. Di pagi harinya, Bu Sosi mencoba untuk menemui Han Sogang. Bu Sosi menganggap jika Han Sogang memiliki sebuah masalah pribadi yang mungkin bisa ia bantu untuk menyelesaikannya. Namun ketika itu, Han Sogang benar-benar tidak menghiraukan omongan dari Bu Sosi. 친구들 일부러 괴롭히는 건 아니잖아. 꺼져.
Ketika meninggalkan tempat tersebut, Bu Sosi dan para guru mendapati sebuah pesan dari Dewan Pendidikan Korea. Yang mana, diceritakan bahwa salah satu murid di tempat tersebut telah melaporkan tindakan penindasan yang dilakukan oleh Han So-gang. Sang ibu dari Han So-gang yang mengetahui hal tersebut, ia sangat marah dan langsung datang ke sekolah. Di sini sang ibu meminta kepada para guru untuk mendatangkan siswa yang telah melaporkan perbuatan anaknya. Bu Sosi yang menganggap jika laporan tersebut dibuat oleh Jan Hae-yang. Ia pun mencoba untuk membantu Jan Hae-yang dengan berpura-pura sebagai orang yang telah melaporkannya. 접니다, 어머님. 소음자 용서해 주세요. 불러먹다 온 개뼈다구 같은 게. 제가 다시는 이런 일 없도록 유의하겠습니다. Diceritakan karena tindakan dari Bu Sosi, sang ibu meminta guru dekan untuk mengeluarkannya dari sekolah. Namun Han So-gang yang mengetahui hal tersebut, ia pun melarangnya. Bukan karena kasihan, namun Han So-gang hendak menjadikan Bu Sosi sebagai mainannya. Karena kejadian di sekolah, pikiran dari Bu Sosi benar-benar tidak karuan. Ditambah lagi ketika ia meminta bantuan kepada Won Jong. Won Jong mengatakan bahwa Han So-gang benar-benar anak yang tidak bisa tersentuh oleh kepolisian. Di saat Bu Sosi mencoba untuk menenangkan diri di salah satu supermarket, di waktu tersebut ia didatangi oleh Han So-gang dan beberapa anak buahnya. Di sini Han So-gang meminta Bu Sosi untuk patuh kepadanya. Hal tersebut karena Han So-gang menganggap bahwa Bu Sosi tidak dipecat dari sekolah karena permintaannya. Han So-gang juga mengatakan jika Bu Sosi mau patuh, maka dirinya akan menjadikan Bu Sosi sebagai guru resmi di sekolah. 그러면 정교사 될 수 있어. 응? 진짜 진심이야. 시민아. Di sini terlihat amarah yang benar-benar menggebu dari Bu Sosi. Ditambah lagi ketika di jalan, Bu Sosi bertemu seseorang yang benar-benar membuat kemarahannya tidak bisa terbendung. 병신 같은 년이 씨발 뭐냐? 어? 쌍년아 이씨. 아짜? 어? 이런 씨발. Merasa lebih baik dengan tindakan yang baru ia lakukan, Bu Sosi tidak berhenti sampai di sini. Di lain sisi di tempat basket, kita diperlihatkan dengan Han So-gang dan anak buahnya yang sedang bertarung dengan kelompok lain. Bahkan si bejot yang hendak mengantar pesanan, memutuskan untuk menundanya. Di waktu tersebut pula, Bu Sosi mencoba untuk bertindak. Yang mana, ia hendak memberi pelajaran kepada Han So-gang dengan menyamarkan wajahnya. Terlihat ekspresi tubuh dari Bu Sosi yang amat bersemangat dengan hal tersebut. Namun di waktu pertarungan yang cukup seru, terlihat mobil polisi yang mengetahui tentang pertarungan yang terjadi. 아이 씨발 실화야? Di saat Bu Sosi sedang merasakan nikmatnya pertarungan yang barusan terjadi, nampak identitasnya yang diketahui oleh bejot. Pertarungan di tempat basket langsung tersebar dengan cepat di sekolah. Para murid dan guru terlihat amat senang ketika mengetahui jika Han So-gang telah dihajar oleh seseorang bertopeng kucing. Dan karena kejadian tersebut pula, suasana hati dari Han So-gang benar-benar kacau. 하는 일은 이번 생에 없어. 우리 진영이나 불러내서 놀자. Untuk mengembalikan suasana hatinya, Han So-gang bersama anak buahnya mencoba bersenang-senang dengan kembali menindas Jan Hae-yang. Yang mana di sebuah malam, Jan Hae-yang diperintah untuk berlari membelikan sebuah makanan dengan hanya memakai celana dalam saja. Ia berlari ke toko dari ayah Bu Sosi dan bejot.
Mereka sudah mengetahui jika kondisi dari Jan Heang adalah ulah dari Han Sogang. Di sini, Bejot langsung pergi menuju ke kediaman dari Bu Sosi. Ia memberitahukan tentang Jan Heang yang sedang ditindas oleh Han Sogang. 진영이가 팬티 빨아놓으러 애들한테 당해요. 다 알아요. Dan karena informasi tersebut, Bu Sosi mencoba untuk kembali memberi pelajaran kepada Han Sogang dengan memakai topengnya. Diceritakan bahwa Jan Heang sudah tidak tahan dengan tindakan yang dilakukan oleh Han Sogang. Karenanya, ia mencoba untuk mengakhiri semuanya. 지걸로 찾아와. Di saat pertarungan lebih didominasi oleh Bu Sosi, di waktu tersebut pula Jan Heang datang dengan membawa pisau. Namun ketika ia menjulurkan pisaunya ke arah Han Sogang, langkahnya dihentikan oleh Bu Sosi. Diceritakan meskipun Bu Sosi amat marah kepada Han Sogang, namun ia tidak ingin jika Jan Heang terlibat masalah. Di sini, Han Sogang benar-benar bingung kepada sang kucing yang telah menyelamatkan dirinya. Dari kejadian tersebut, Wonjo dan sang ayah membawanya ke rumah sakit. Sang ayah yang mengetahui jika putrinya terluka, ia pun memutuskan untuk balas dendam dengan menggunakan topeng kucing dari Bu Sosi. Namun niat awal ingin membalas dendam. Di sini malah ayah Bu Sosi yang dijadikan sebagai samsak gratisan. 진영이 때문에라도 나 절대 결근하면 안. 야, 아빠 얼굴 왜 저래? Di pagi harinya, Han Sogang mencoba untuk mencari sosok di balik sang manusia kucing. Ia mengerahkan anak buahnya untuk mencari seseorang dengan luka di tangan akibat kejadian tempo hari. Awalnya mereka menganggap jika sang manusia kucing adalah laki-laki. Karenanya semua siswa laki-laki digeledah bagian tangannya. Di lain sisi, Bu Sosi dipanggil oleh Bu Buli. Bu Buli mengatakan jika dalam waktu dekat, Bu Sosi hendak diangkat menjadi guru resmi. 소 선생, 곧 정교사로 이미 그동안 고생 많았어. Karena luka di tangannya, Bu Sosi mencoba menghindari setiap siswa yang berpapasan dengannya. Namun karena hal tersebut, kini Han Sogang yakin jika sang manusia kucing adalah Bu Sosi. Karenanya, ia mencoba untuk mendatangi Bu Sosi di ruangan yang cukup sepi. 고양이. 수강아 뭐라고? Di tempat tersebut, Han Sogang mengatakan jika dirinya bisa saja langsung menghabisi Bu Sosi. Namun ia menganggap jika hal tersebut kurang menarik. Diceritakan bahwa sekolah tersebut akan mengadakan sebuah festival di beberapa hari ke depan. Karenanya, Han Sogang menantang Bu Sosi untuk datang bertanding melawannya. Han Sogang ingin membuktikan kepada para siswa jika dirinya lebih kuat dibanding pahlawan kucing yang mereka banggakan. 수강아 이건 게임이 아니야. 넌 아직도 내가 너랑 같은 레벨이라고 생각하냐? Hari festival pun tiba. Di sini, Bejot mencoba untuk menyediakan beberapa topeng sebagai dukungan untuk Bu Sosi. Dan karena hal tersebut, hampir semua siswa menggunakannya. Awalnya Bu Sosi tidak ingin muncul untuk bertanding dengan Han Sogang. Namun ketika dirinya menyadari jika inilah waktu yang tepat untuk memberinya pelajaran, alhasil Bu Sosi memutuskan untuk melawannya. Waktu pertandingan pun tiba. Terlihat antusias yang besar dari semua siswa dan beberapa guru. Pertandingan pun dimulai. Di awal-awal, terlihat Han Sogang yang lebih mendominasi pertarungan. Dan karena beberapa serangan yang diterima oleh Bu Sosi, kini penonton di tempat tersebut mengetahui jika sang kucing merupakan seorang wanita.
Setelah beberapa tekanan dari Han Sogang, di sini Busoshi mencoba untuk membalikkan keadaan. 선생님 괜찮으시냐? Di saat Busoshi sudah mendominasi pertarungan, ia memutuskan untuk membuka topengnya. Hal tersebut untuk menunjukkan kepada para siswa, jika dirinya tidak pernah diam atas tindakan yang dilakukan oleh Han Sogang. Beberapa serangan dari Busoshi benar-benar membuat Han Sogang tidak berdaya. Namun di waktu tersebut, guru dekan datang dan mencoba untuk menghentikan pertandingan. 왔어. Namun di sini, Han Sogang malah memarahi sang guru dekan. Hal tersebut karena Han Sogang berkeyakinan akan mengalahkan Busoshi. Merasa sudah waktunya, di sini Busoshi mencoba untuk mengakhiri pertandingan. Setelah kejadian tersebut, kasus dari Jan Sogang kembali diusut. Diceritakan bahwa beberapa siswa mempunyai beberapa video di saat Han Sogang sedang melakukan aksi penindasannya. Kini Busoshi berhasil mewujudkan impiannya menjadi guru tetap. Dan dari saya cukup sekian, wassalam.